Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang asas kontinuitas, yaitu pada materi bab fluida dinamis. Kita ke materinya terlebih dahulu. Kita coba ingat kembali apa itu fluida ya. Fluida merupakan zat cair yang dapat mengalir dan terdiri atas zat cair dan gas. Ingat, zat cair atau gas ya. Fluida itu jadi nggak cuma air, tapi juga gas juga. Kemudian macam-macam fluida dibagi menjadi dua, yaitu fluida statis dan juga fluida dinamis. Fluida statis adalah fluida yang tidak bergerak atau dalam keadaan diam, misalnya air dalam gelas. Hukum dasar fluida statis mengikuti hukum Pascal, hukum pokok hidrostatis, dan hukum Archimedes. Ini sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Kemudian, fluida dinamis adalah fluida yang bergerak atau mengalir. Hukum fluida dinamis meliputi hukum kontinuitas dan hukum Bernoulli. Bunyi asas kontinuitas yaitu perkalian luas penampang dan kecepatan fluida pada setiap titik sepanjang suatu tabung air adalah konstan. Jadi, jika ada suatu tabung memiliki luas penampang tertentu dan kecepatan, dia akan selalu sama, dia akan selalu konstan di setiap titiknya. Persamaan kontinuitas menghubungkan kecepatan fluida di suatu tempat dengan tempat lain. Misalnya, di sini ada tabung yang besar dan tabung yang kecil. Di sini ada luas penampang A1 dan luas penampang A2 dan memiliki V1 dan juga V2. Nah, di sini ada hubungan kecepatannya dari suatu tempat yang besar ini ke tempat yang kecilnya. Karena fluida akan mengalir di sini dari A1 ke A2. Nah, persamaan kontinuitas seperti apa? Nah, di kontinuitas berlaku juga hukum kekekalan massa, di mana M1 akan sama dengan M2. Kita ingat bagaimana cara mencari massa jenis, yaitu Rho sama dengan M per V. Jadi jika kita ingin mencari M, maka Rho kali V. Nah, M1 adalah Rho kali V1, M2 adalah Rho kali V2. Karena massa jenis di sini sama, maka kita bisa coret ya. Karena massa jenisnya sama, kita bisa hilangkan. Sehingga kita menyisakan V1 dan juga V2. V1 ini kan volume. Nah, volume itu kita bisa cari dengan A kali L. Di mana A ini adalah luasnya, L ini adalah panjangnya. Bisa juga kita ganti dengan X1 juga boleh. Atau X2 juga boleh. Nah, mencari jarak, kita ketahui bahwa kecepatan dikali waktu kan, cara mencari jarak. Nah, kita ganti A1 kali V1 dikali delta T. V1 kecil ini adalah kecepatan, sedangkan V yang besar ini adalah volume. Sehingga kita dapatkan A1 kali V1 kali delta T sama dengan A2 kali V2 kali delta T. Nah, karena setelah waktunya di sini sama, kita juga bisa hilangkan. Sehingga misalkan persamaan kontinuitas yaitu A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Nah, di mana A1 sama dengan luas penampang 1 dengan satuan meter kuadrat, A2 sama dengan luas penampang 2 dengan satuan meter kuadrat, V1 kecepatan fluida 1 dengan satuan meter per sekon. V2 sama dengan kecepatan fluida 2 dengan satuan meter per sekon. Nah, persamaan kontinuitas pada fluida yang tak termampatkan, massa jenis fluida selalu sama. Seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya, di setiap titiknya akan memiliki massa jenis fluida yang selalu sama. Dimana kita ketahui bahwa Rho ini adalah sama dengan M per V, sehingga kita
untuk mencari M, kita bisa dapatkan dari M sama dengan rho kali V. Sehingga M1-nya kita juga bisa dapatkan bahwa rho kali A1, V1, T1. Di mana rho massa jenis fluida dengan satuan apa? Satuan bisa gram per cm kubik atau kilogram per meter kubik. Dengan M adalah massa fluida dengan satuan kilogram. V sama dengan kecepatan aliran fluida pada penampang yaitu meter per sekon dengan T adalah selang waktu. Nah, massa jenis fluida tidak berubah ketika dimampatkan ya. Di sini tidak berubah ya. Tidak berubah. Tidak berubah. Ya, di sini. Massa jenis fluida tidak berubah ketika dimampatkan. Massa yang masuk sama dengan massa fluida yang keluar. Artinya di sini berlaku hukum kekekalan massa. Sehingga persamaannya ada M1 sama dengan M2 yaitu rho kali A1 kali V1 kali T1 sama dengan rho kali A2 dikali V2 dikali T2. Di mana rho di sini adalah sama. T-nya pun juga sama. Waktunya juga sama. Sehingga kita dapatkan persamaan kontinuitasnya adalah A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Seperti itu penjelasan dari yang bagaimana cara menentukan persamaan kontinuitasnya. Nah, penerapan persamaan kontinuitas dalam kehidupan sehari-hari ini seperti apa? Yang pertama itu contohnya ada selang. Ketika lubang selang kita pencet, maka air yang keluar akan menempuh lintasan yang cukup jauh. Sebaliknya, ketika selang dikembalikan seperti semula, maka jarak pancaran airnya akan berkurang gitu. Karena apa? Karena ketika kita mencet lubangnya, berarti luas permukaannya, luas penampangnya, dia akan lebih kecil. Maka kecepatannya dia akan lebih besar. Sehingga lintasannya juga cukup jauh. Begitu. Kemudian contohnya aliran sungai. Pada aliran sungai, arus akan terasa lebih deras jika sungainya menyempit. Dan sebaliknya, arus sungai lebih tenang apabila sungai lebar. Nah, ini sama. Kalau dia luas penampangnya, kalau di sini berarti sungainya menyempit, luas penampangnya dia semakin kecil, arusnya akan semakin deras. Ini mengindikasikan bahwa V-nya itu lebih cepat. Kemudian pipa air. Ketika air melewati pipa yang lebar, maka kecepatannya akan berkurang. Sedangkan ketika melewati pipa yang kecil, maka kecepatannya akan bertambah. Sehingga saat pipanya ini luas penampangnya besar, dia kecepatannya akan kecil. Jika luas penampangnya dia lebih kecil, kecepatannya akan bertambah. Kemudian di sini ada dua soal. Yang pertama adalah sebuah pipa penyalur air yang berdiameter 14 cm dihubungkan dengan sebuah pipa lain yang berdiameter 10 cm. Jadi ada pipa yang pertama ini diameternya 14 cm, kemudian yang pipa lainnya itu 10 cm dihubungkan. Jika laju aliran air dalam pipa berdiameter 14 cm adalah 6 meter per sekon, berapakah laju air dalam pipa yang berdiameter 10 cm? Kita gunakan persamaan kontinuitas. Dimana kalau di sini karena pipa ini berbentuk lingkaran, jadi kita gunakan luasnya adalah rumus luas lingkaran. Seperti itu, silahkan kalian coba dahulu untuk soal 1. Kemudian ada soal 2, yaitu sebuah pipa luas penampangnya 3 cm kuadrat dan 9 cm kuadrat yang dialiri pada air. Pada penampang yang besar, yaitu pada 9 cm kuadrat, laju aliran adalah 6 meter per sekon. Berapa laju aliran pada
penampang yang kecil. Silahkan teman-teman coba kerjakan dari soal 1 dan soal 2. Kemudian silahkan untuk dikumpulkan di Google Classroom sebagai tanda presensi di pertemuan hari ini. Baik, itu dia mengenai persamaan kontinuitas. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Sampai berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.